Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 9 akan mempresentasikan mengenai globalisasi politik dan kapitalisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Khairani sebagai moderator dan rekan saya Ulia Putra Kazuma, Nanda Alfian, Andini Oktasundari, dan Muhammad Hafiz Al-Asad. Langsung saja terhadap materi yang akan kami diskusikan. Yang pertama mengenai pengertian globalisasi dan politik dan pengertian globalisasi politik yang akan dibawakan oleh Ulia Putra Kazuma. Kepada Ulia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu globalisasi, politik, dan kapitalisme. Globalisasi diambil dari kata global yang memiliki arti menyeluruh atau keseluruhan dan memiliki makna universal. Dapat didefinisikan bahwa globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya yaitu politik. Dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik dapat didefinisikan juga bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi politik merupakan proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antar negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik disebut juga sebagai global governance. Selanjutnya, pentingnya globalisasi di bidang politik dan dampak positif dan negatif globalisasi di bidang politik di Indonesia akan dibawakan oleh Andini Oktasundari. Kepada Andini, kami persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya globalisasi di bidang politik. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi dan koordinasi antar daerah. Yang kedua yaitu berbagai kebijakan pemerintah dapat segera sampai kepada masyarakat, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu mendorong timbulnya pemerintah demokrasi yang transparan dan bersih. Kemudian sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap penegakan HAM dan sebagainya. Karena dengan globalisasi, akses untuk mendapatkan informasi-informasi itu menjadi mudah. Materi selanjutnya yaitu dampak positif globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional. Selanjutnya yaitu mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu terarahnya kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional yang dijabarkan dalam program-program pembangunan. Yang keempat itu program penegasan komitmen perdamaian dunia. Materi selanjutnya yaitu contoh hubungan kerjasama politik Indonesia dengan luar negeri. Baik yang terlihat di gambar ini yaitu kerjasama antar Indonesia Thailand, yaitu ada di bidang pertanian, terutama teknologi dan informasi. Kemudian kerjasama Indonesia dengan Malaysia, yaitu berada di bidang perdagangan, investasi, dan energi, termasuk subregional yang melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Indonesia, Malaysia, Thailand. Materi selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu berubahnya arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan berkurang. Yang kedua yaitu negara-negara yang ekonominya kuat akan bersekongkol dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini seringkali merugikan negara-negara miskin yang ketahanan ekonominya lemah. Yang ketiga yaitu lunturnya nilai-nilai politik. Penyebaran nilai-nilai politik barat
baik secara langsung atau tidak langsung dalam seperti membentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum dengan cara membuat kerusuhan dan anarkis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme dan dampak globalisasi dapat merubah sistem politik Indonesia akan dibawakan oleh Nanda Alfian. Kepada Nanda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Alfian, NIM 19136164. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Pertama yaitu pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Kedua itu dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatnya kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Yang ketiga yaitu dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, serta intake dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan mempertebar rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Terus selanjutnya, dampak globalisasi dapat merubah sistem politik dunia. Globalisasi di bidang politik juga memberikan dampak terhadap perubahan perpolitikan dunia, khususnya akhir-akhir ini seperti diberitakan oleh para media internasional, yakni seperti kasus demokrasi yang menuntun pemerintah Tiongkok untuk memberikan kemerdekaan rakyat Tibet yang berujung pada sebuah demonstrasi berdarah. Implikasi dari adanya globalisasi politik yang dalam hal ini melibatkan negara Mao Zedong, yaitu munculnya tuntutan kebebasan demokrasi pada tahun 1949. Peristiwa berdarah yang dikenal dengan peristiwa Tiananmen tersebut berakhir dengan bentrokan aparat dan yang menewaskan ribuan mahasiswa dan pemuda. Pemberontakan ini sedikit membawa angin demokratisasi sehingga membuat Cina saat ini dapat dikatakan sebagai negara superpower baru. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Nanda. Dan materi terakhir mengenai perkembangan politik dan demokrasi dan perkembangan sistem politik di Indonesia akan dibawakan oleh Muhammad Hafiz Al-Asad. Kepada Hafiz, kami persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan politik dan demokrasi. Perkembangan politik juga berarti modernisasi politik, atau bisa juga kita sebut dengan pembangunan politik. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Lu Xianpie, pada dasarnya mereka memahami perkembangan politik sebagai upaya menciptakan adanya kemakmuran negara melalui perkembangan ekonomi, pemusatan kekuasaan pada negara, integrasi nasional, adanya diferensiasi atau kekuasaan itu terbagi, artinya kekuasaan tidak berada pada satu tangan otoriter, namun adanya peningkatan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, adanya otonom pada subsistem. Perkembangan politik ini diidentikan dengan demokratisasi yang berkembang. Artinya demokratisasi ini dengan apapun variannya seringkali diklaim dengan tatanan politik yang paling ideal untuk diterapkan sebagai sistem politik yang mengalami perkembangan di seluruh Indonesia. Amerika bahkan berani mengatakan negaranya contoh demokrasi di dunia, tempat kiblatnya demokrasi. Dan yang lebih aneh lagi, negara yang tidak menggunakan sistem demokrasi disebut sebagai negara yang tidak berkembang politiknya, masyarakat tertinggal. Demokrasi merupakan standar sistem politik negara dikatakan baik. Bahkan untuk mendapat bantuan dari negara maju, maka mutlak negara berkembang harus menggunakan sistem demokrasi. Materi selanjutnya itu perkembangan sistem politik yang ada di Indonesia. Sistem politik di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945
ada terbagi atas 3, yaitu periode demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Terus yang kedua ada periode demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga yaitu adanya periode Orde Baru 1966 sampai 1998. Perkembangan sistem politik di Indonesia umumnya merupakan di mana suatu sistem di negara tersebut telah mengalami suatu perubahan dengan dipengaruhinya oleh globalisasi dunia dan masuknya suatu paham asing ke dalam paham negara itu, dengan menerimanya atau sengaja memasukkannya demi mencapai suatu tujuan. Nah, sistem politik Indonesia sebelum amandemen ini yang terbagi 3 ini merupakan suatu atau salah satu perkembangan dari partai-partai politiknya. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi manifestasi bangkitnya kesadaran nasional, pola kepartaian pada masa itu, dan menunjukkan keanekaragaman yang bertujuan untuk adanya menganut asas politik berdasarkan agama seperti Masyumi, Partai Perserikatan Islam Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan juga ada partai-partai yang mendasarkan diri pada suatu ideologi tertentu. Nah, menurut hukum dan pilar-pilar demokrasi perkembangan politik Indonesia, setelah kemerdekaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang tadi, yakni yang 3 tadi. Yang pertama yaitu periode demokrasi liberal, di mana pada masa ini ditandainya dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai-partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Periode yang kedua itu periode demokrasi terpimpin, di mana masa ini ditandai dengan adanya persaingan rivalitas 3 kutub, yaitu antara Soekarno yang menjabat sebagai Presiden RI dan yang didukung oleh partai berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI Angkatan Darat. Yang ketiga itu periode Orde Baru yang terjadi tahun 1966 sampai 1998. Nah, di periode Orde Baru inilah masa kepemimpinan Soeharto, Presiden RI yang kedua, melakukan pembenahan dalam sistem politik. Antara lain yaitu mengenai jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik atau fusi. Yang kedua itu sistem politik Indonesia setelah amandemen tahun Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem politik hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak mengenal adanya lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding. Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan seperti DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, dan ada pula beberapa lembaga yang baru yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Sistem politik setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini terbagi atas 5 poin. Yang pertama itu bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Poin yang kedua itu parlemen terdiri dari 2 kamar atau sistem bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan sedangkan anggota DPD adalah perwakilan daerah yang anggotanya dipilih rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Poin yang ketiga yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan lembaga negara yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden, serta juga berwenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, dan juga mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang poin keempat itu eksekutif dipegang dan dijalankan oleh presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama. Yang poin terakhir yang kelima yaitu kekuasaan yudikatif yang dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi. Adapun Komisi Yudisial yang berwenang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung. Mungkin sekian dari materi dari yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Hafiz. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa isi di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab satu persatu. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami ingatkan sekali lagi jika ada yang ingin bertanya bisa mengisi di kolom komentar. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.